Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novana Tri Lestari, NIM 201101010163. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran PAI. Secara bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dan dalam bahasa Arab yaitu al-takdir yang mempunyai arti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Jadi, evaluasi pembelajaran PAI sendiri yaitu suatu langkah dari guru agama Islam untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi untuk menilai keputusan dalam suatu sistem pembelajaran yang tujuannya adalah dalam rangka introspeksi diri untuk menentukan langkah yang lebih baik agar tujuan yang sudah dibuat dapat dicapai secara maksimal. Dan yang objeknya itu tidak hanya kepada siswa saja, melainkan seluruh sistem pembelajaran yang diterapkan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatul Jannah, NIM 202101010005. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, macamnya evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuan. Yang pertama, prioritas dan post-test. Prioritas ini dilakukan rutin oleh guru pada awal penyajian baru, sedangkan post-test dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Yang kedua, evaluasi diagnosis. Evaluasi ini dilakukan setelah penyajian satuan pendidikan selesai. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menyelidiki kelemahan siswa dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang selanjutnya, evaluasi selektif. Penilaian yang digunakan untuk menyeleksi siswa yang paling memenuhi kriteria suatu program kegiatan tertentu. Selanjutnya, evaluasi penempatan. Penilaian penempatan digunakan untuk menempatkan siswa pada suatu program pendidikan tertentu tergantung dari karakteristik siswa tersebut. Selanjutnya, evaluasi formatif. Evaluasi ini dianggap sebagai ulangan yang dilakukan di akhir setiap pelajaran atau penyajian modul, bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan pada akhir semester atau pada akhir tahun ajaran. Digunakan sebagai bahan laporan resmi tentang prestasi akademik seorang siswa dan sebagai penentu apakah seorang siswa akan naik ke kelas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama, evaluasi konteks bertujuan untuk mengukur konteks program, baik dari segi alasan, tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan yang muncul dari rencana tersebut. Yang kedua, evaluasi input. Penilaian ini bertujuan mengidentifikasi sumber daya dan masukan strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, evaluasi proses bertujuan mengidentifikasi proses pelaksanaan baik dari segi kelancaran pelaksanaan, kesesuaian rencana, serta faktor pendukung dan kegagalan yang ditemui dalam proses pelaksanaan. Yang selanjutnya, evaluasi hasil bertujuan untuk mengkonfirmasi pencapaian program sebagai dasar keputusan akhir yang telah diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Yang terakhir, evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi ini dirancang untuk mengonfirmasi hasil pembelajaran siswa lebih lanjut seperti tingkat lulusan setelah bergabung dengan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fikri Alamsyah, NIM 20110101100062. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam evaluasi pembelajaran PAI. Yang nomor 3 yaitu evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang A, evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini meliputi terhadap tujuan pembelajaran, isi acara pembelajaran, taktik belajar mengajar, dan aspek-aspek acara pembelajaran yang lain. Yang B, evaluasi proses pembelajaran. Penilaian ini meliputi kesesuaian proses pembelajaran dengan gambaran umum program pembelajaran yang telah ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang C, yaitu evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar meliputi kecakapan dalam tujuan pembelajaran yang ditetapkan siswa, baik umum maupun khusus, ditinjau dari aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik. Yang nomor 4 yaitu evaluasi berdasarkan objek evaluasi. Yang A, evaluasi input. Penilaian siswa meliputi keterampilan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang B, evaluasi transformasi. Evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran diantaranya yaitu materi, media, metode, dan lain-lain. Yang C, evaluasi output. Evaluasi lulusan terkait dengan pencapaian hasil belajar. Yang nomor 5 yaitu evaluasi berdasarkan subjek evaluasi. Yang A, evaluasi internal.
Evaluasi ini dilakukan oleh seorang evaluator di sekolah, misalnya seorang guru. Yang B, evaluasi eksternal. Penilaian yang dilakukan oleh orang di luar sekolah sebagai evaluator, seperti orang tua dan masyarakat. Baik, mungkin cukup itu dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najawil dan NIM saya 2021 01010026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran PAI berbasis LOTS dan HOTS. Menurut taksonomi Bloom, proses kognitif dibedakan menjadi dua, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau sering juga disebut juga dengan higher order thinking skill, disingkat dengan HOTS, dan keterampilan berpikir tingkat rendah, lower order thinking skill, disingkat dengan LOTS. Kemampuan berpikir tingkat rendah melibatkan kemampuan mengingat C1, memahami C2, dan menerapkan C3. Sementara dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi melibatkan analisis dan sintesis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta atau kreativitas C6. Penilaian berbasis kelas berorientasi HOTS berdasarkan taksonomi Bloom pada pembelajaran PAI merupakan suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik di internal kelas dengan cara mengkonstruksi kemampuan siswa melalui soal-soal yang bersifat pemikiran dan penalaran tingkat tinggi yang tujuannya untuk mengefektifkan pembelajaran PAI. Secara umum, HOTS dapat diartikan sebagai proses berpikir yang melibatkan pengolahan informasi secara kritis dalam menghadapi suatu situasi atau menyelesaikan permasalahan tertentu. Namun seringkali HOTS dibedakan dengan LOTS, seperti pada skema taksonomi Bloom berikut. Nah, berdasarkan skema barusan, skema tersebut menjelaskan bahwa Bloom Taxonomy dan Bloom Revised Taxonomy terdapat beberapa kerangka berpikir mulai dari level yang terendah sampai level yang tertinggi. Proses kognitif taksonomi Bloom terbagi menjadi kerangka berpikir tingkat rendah atau disebut juga dengan LOTS, dan kerangka berpikir tingkat tinggi disebut juga dengan HOTS. Sekian dari saya akan lanjutkan kepada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yula Rizky Presbianti dengan NIM 2041010101046 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Proses kognitif taksonomi Bloom terbagi menjadi kerangka berpikir tingkat rendah atau LOTS dan kerangka berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang pada dasarnya kedua tingkatan berpikir tersebut mengacu pada taksonomi Bloom yang terdiri dari 6 aspek: knowledge, comprehension, application, analisis, sintesis, dan evaluation. Sedangkan dalam taksonomi Bloom revisi, yang termasuk dalam pemikiran tingkat rendah ialah remembering, understanding, dan applying. Sedangkan dalam kerangka berpikir tingkat tinggi, terdiri dari applying, analyzing, evaluating, dan creating. Nah, semakin tinggi domain yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran PAI, maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan siswa dalam berpikir sehingga tercapai pemikiran yang berorientasi higher order thinking skill. Pertama, konsepsi Bloom. Pada ranah kognitif yang difokuskan untuk menciptakan HOTS dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Analyzing, yaitu kemampuan guru untuk mengurai suatu pokok materi PAI menjadi sub-sub materi yang lebih kompleks. B. Evaluating, yaitu kemampuan menentukan secara kualitas dan kuantitas tentang nilai materi pembelajaran PAI sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. C. Creating, menciptakan pola baru yang disesuaikan dengan kondisi tertentu. Dan di sini guru itu mengarahkan peserta didik supaya bisa menciptakan sesuatu yang baru yang sekiranya dapat bermanfaat untuk semua orang. Nah, dalam proses belajar pembelajaran PAI itu berorientasi pada HOTS, terdapat dua penilaian yang digunakan. Yang pertama adalah penilaian hasil belajar dan yang kedua adalah penilaian proses belajar. Dari kedua penilaian tersebut tentunya saling berkaitan satu sama lain karena hasil merupakan akibat dari suatu proses. Sedangkan dalam penilaian yang diterapkan dalam pembelajaran PAI lebih tepatnya dengan menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment yang fokus penilaiannya meliputi penilaian kesiapan siswa dalam belajar, proses dan hasil belajar secara keseluruhan pada materi PAI.
Kedua, mengenai penilaian autentik. Menurut Kunandar, bahwa penilaian autentik siswa meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, penilaian autentik merupakan penilaian kelas yang dilakukan guru secara langsung untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik dengan mengacu pada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan, dengan tujuan untuk merangsang siswa untuk mandiri, berpikir kritis, serta mengonstruksi pengetahuan dengan dunia nyata. Selanjutnya, aspek untuk merealisasikan penilaian autentik berorientasi HOTS pada pembelajaran PAI diantaranya A. Penilaian sikap. Penilaian sikap ini perlu dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam di kelas, baik itu sebelum, saat, dan sesudah proses pembelajaran. Di antaranya dapat dilakukan dengan observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. B. Yaitu penilaian pengetahuan. Dalam penilaian pengetahuan pada pembelajaran PAI yang berorientasi pada HOTS, terdapat beberapa instrumen yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, antara lain 1. Tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan pada pembelajaran PAI berorientasi HOTS berupa kegiatan yang berkaitan dengan program pembentukan akhlak siswa. Contohnya, siswa difokuskan pada kegiatan praktik ibadah seperti wudhu, sholat, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.